Di dalam sebuah ruangan khusus, Gus Maksum, Gus Dur, serta beberapa kiai sepuh duduk melingkar. Suasana terasa hikmat, meski di antara mereka juga terselip canda khas para ulama Nahdlatul Ulama. "Gus, jenengan tahu nggak siapa di balik kelompok ninja itu?" tanya salah satu kiai. Gus Dur tersenyum. Ia mengambil napas sejenak, lalu berkata dengan nada datar, "Saya tahu, tapi saya lebih memilih untuk tidak menyebutkan nama mereka. Yang jelas, mereka punya kepentingan untuk membuat pesantren dan NU goyah." Para kiai mengangguk. Mereka paham bahwa ada kekuatan besar yang bermain di balik layar. Namun, sebelum mereka sempat berdiskusi lebih lanjut, seorang santri masuk dan berbisik di telinga Gus Maksum. "Ada gerakan mencurigakan di sekitar pesantren, Yai." Gus Maksum langsung berdiri. Tanpa berkata banyak, ia memberi isyarat kepada beberapa santri yang terlatih dalam ilmu bela diri. Dalam sekejap, mereka menyebar ke berbagai sudut pesantren. Gus Dur tetap duduk tenang. Sambil menyeruput kopinya, ia berkata, "Gus, kalau sampai ada yang masuk ke pesantren ini, saya sih nggak khawatir. Wong di sini banyak pendekar." Gus Maksum hanya tersenyum. Ia tahu Gus Dur sedang bercanda, tapi di balik candaannya ada keyakinan besar bahwa pesantren adalah benteng sejati bagi Islam Nusantara. Tak lama, terdengar suara gaduh di luar. Beberapa santri berhasil menangkap seseorang yang tampak mencurigakan. Orang itu dibawa ke hadapan para kiai. Wajahnya pucat, dan tubuhnya bergetar ketakutan. "Siapa kamu?" tanya salah satu kiai dengan suara tegas. Lelaki itu menunduk, enggan menjawab. Namun, saat Gus Maksum menatapnya tajam, ia akhirnya membuka mulut. "Saya hanya disuruh mengawasi. Saya tidak tahu banyak." Gus Dur tertawa kecil. "Ah, mengawasi apa? Wong kita cuma ngopi dan ngobrol soal pesantren." Namun, para kiai tahu bahwa situasi ini bukan main-main. Jika ada mata-mata di sekitar pesantren, berarti ada kemungkinan bahwa mereka tengah merencanakan sesuatu yang lebih besar. Setelah berbincang sebentar, para kiai sepakat untuk melepaskan orang itu, tetapi dengan sebuah pesan. "Sampaikan ke orang-orangmu," kata Gus Maksum, "jika kalian benar-benar berani, jangan cuma main sembunyi-sembunyi. Hadapi kami secara terbuka." Orang itu mengangguk cepat, lalu berlari meninggalkan pesantren. Malam itu, di dalam aula Lirboyo, Gus Dur berdiri di hadapan para santri dan kiai, memberikan wejangan yang begitu dalam. "Kita ini santri. Jangan takut dengan ancaman. Karena selama kita tetap teguh di jalan Allah, tidak ada kekuatan manapun yang bisa menggoyahkan kita." Sorak takbir menggema. Para santri semakin yakin bahwa mereka berada di jalan yang benar, dan apapun yang terjadi, mereka akan terus berjuang untuk agama, pesantren, dan negeri ini. Dari kejauhan, Gus Maksum tersenyum puas. Ia tahu bahwa selama masih ada sosok seperti Gus Dur, NU tidak akan pernah goyah. Malam semakin larut di pondok pesantren Lirboyo. Para santri mulai kembali ke bilik masing-masing. Tetapi Gus Dur dan Gus Maksum masih duduk di serambi pesantren. Hawa dingin Kediri terasa menusuk, tapi suasana tetap hangat oleh obrolan mereka. "Sampean ini aneh, Gus," kata Gus Maksum sambil menyeruput kopinya. "Orang-orang takut dengan ninja, takut dengan ancaman, tapi sampean tetap santai." Gus Dur terkekeh. "Lawong saya ini sejak kecil sudah belajar satu hal. Kalau belum waktunya mati, ya nggak bakal mati. Kalau sudah waktunya, ya tidak bisa dihindari." Tiba-tiba, seorang santri datang tergopoh-gopoh. Nafasnya tersengal. "Yai, ada tamu, tapi mereka tidak mau masuk ke pesantren. Mereka ingin bertemu di luar."